Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya absen dulu di kolom komentar YouTube video pembelajaran yang ada di Google Classroom. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Anak cowok siapa nih yang memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Taufik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih Taufik. Belum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian udah siap belum buat belajar? Siap, Siap, Bu. siap, Bu. Ya, kalau udah siap. Hari ini kita akan bahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Kalian ada yang tahu nggak sistem persamaan linear itu apa? Ya, Bu. Iya, Gita. Sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Ya, betul. Jadi, sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, sebelum kita membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel, kita harus paham dulu nih tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ada yang tahu nggak sistem persamaan linear 2 variabel itu apa? Saya, Bu. Ya, Rika. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan kumpulan persamaan linear yang terdiri dari dua variabel. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Sistem persamaan linear 2 variabel itu sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari 2 variabel. Nah, kita kan sekarang akan pelajari materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini terdapat pada KD 3.3 ini menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan pada KD 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, selain KD, kita juga perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tujuannya yaitu melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Selain itu, dapat merancang model matematika dari suatu permasalahan yang terdapat pada sistem persamaan linear 3 variabel dan dapat menggunakan berbagai macam metode penyelesaian pada masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih manfaat dari mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang tahu? Belum tahu semua. Ya, jadi manfaat dari mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel itu ada, kita bisa menentukan harga pokok suatu barang, terus membandingkan harga. Selain itu juga kita bisa mencari suatu keuntungan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan bahas materi sistem persamaan linear 3 variabel itu tentang bentuk umumnya, ciri-ciri, metode penyelesaian, dan contoh soalnya. Tapi setelah ini kita balik ke Google Classroom dulu ya. Di situ Ibu telah mengunggah modul pembelajaran serta video pembelajaran dan LKPD yang harus dikerjakan. Silakan kalian pelajari dan kalian simak terlebih dahulu. Kemudian setelah mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa kembali ke Google Meet kembali untuk membahas tentang LKPD yang telah kalian kerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Pada kegiatan ini kita akan belajar melalui Google Classroom yang telah disediakan link Google Meet-nya. Selanjutnya terdapat juga bahan ajar yang terdiri dari modul dan PPT. Selain itu juga terdapat video pembelajaran yang dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian terdapat forum diskusi untuk mendiskusikan materi maupun LKPD, dan terdapat evaluasi serta lembar kerja peserta didik. Ketemu lagi kita di pertemuan Google Meet. Nah, tadi kan kita udah mengerjakan LKPD, udah membahas materi. Nah, dari kalian sendiri, siapa nih yang mau mempresentasikan hasil kerjanya tadi? Saya, Siapa Bu. yang... Oh ya, boleh Jenny. Sebelumnya izin share screen dulu ya, Bu.
Iya Jenny. Nah, ini lembar kerja saya yang saya kerjain tadi. Di nomor 1 kan suruh mencari yang bagian A, sebutkan banyaknya suku yang terdapat pada persamaan X plus 5Y min 2Z sama dengan 14. Nah, itu sukunya ada 4, yaitu X, 5Y, min 2Z, dan 14. Lalu yang B itu variabel yang terdapat pada persamaannya, yaitu ada 3, X, Y, dan Z. Yang C, koefisiennya itu ada 3 juga. Yang pertama 1, 5, dan min 2. Dan konstantanya yaitu 14. Lalu yang nomor 2 itu berapa banyak metode yang digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan. Itu ada 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan atau campuran. Lalu di bagian bertanya ini, apakah masalah yang ada di bagian mengamati ini merupakan masalah sistem persamaan linear 3 variabel? Menurut saya iya, karena masalah tersebut terdapat 3 variabel yang harus dimisalkan dan memiliki 3 persamaan. Selanjutnya yang bagian berpikir ini, angka ke-1 dari mengamati ini kan diketahui Pak Dino itu, kita masukin dulu si X-nya, Y, dan Z. Pak Dino itu memiliki 2 X dan 1 Y dan juga 2 Z. Harganya itu 150.000. Dan begitu juga Pak Samsul dan Pak Bima. Yang langkah kedua, ini kita pemisalin. Saya memisalkan kalau yang untuk yang X itu banyaknya bibit matoa, Y-nya banyaknya bibit kelengkeng, dan Z-nya banyaknya bibit rambutan. Untuk langkah yang ketiga itu, tuliskan banyaknya jenis bibit tanaman dengan harganya. Nah, ini ada 2X plus Y plus 2Z sama dengan 150.000, lalu 2Y plus 3Z sama dengan 170.000, dan 3X ditambah Z sama dengan 105.000. Untuk yang langkah keempat, tuliskan sistem persamaan yang diperoleh berdasarkan langkah ketiga ini. Nah, ini jadinya persamaannya begini Bu, 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 150.000, dan seterusnya. Lalu langkah yang kelima, itu untuk yang A, berapakah jumlah persamaan yang diperoleh? Yaitu 3. Lalu jumlah variabel yang digunakan itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Dan berapakah pangkat dari setiap variabel tersebut? Pangkatnya itu ada 1. Lalu ada berdasarkan langkah 5, kita dapat mengetahui bahwa permasalahan tersebut termasuk SPL TFI atau bukan. Nah, menurut saya, iya termasuk permasalahan tersebut, termasuk sistem persamaan linear 3 variabel. Karena berdasarkan langkah 5 dapat diketahui seperti ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kesimpulannya, menurut saya, jadi suatu persamaan dapat dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel jika memiliki tanda sama dengan memiliki 3 variabel, memiliki pangkat yang berderajat 1. Sehingga jika suatu masalah memiliki ciri-ciri tersebut, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode sistem persamaan linear 3 variabel. Iya Jenny, sudah bagus. Cukup Bu. Oke. Tadi presentasinya sudah bagus ya. Gimana jawaban untuk yang lainnya? Apakah jawabannya sama? Sama Bu. Iya sama Bu. Nah, dari hasil pembelajaran yang telah kita lalui tadi, kalian tadi sudah mempelajari apa aja? Mencari sistem persamaan linear 3 variabel. Menggunakan 3 metode, Bu. Metodenya ada apa aja? Substitusi, eliminasi, sama gabungan. Campuran. Iya. Gabungan atau campuran. Nah, selain itu ada ciri-ciri, manfaat, sama kita tadi sudah mengerjakan contoh soalnya ya. Tadi Ibu udah mengunggah lembar evaluasi di Google Classroom. Nah, jangan lupa ya itu untuk dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.